kita memulai pembelajaran hari ini, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa boleh. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum itu Ibu akan membacakan absensi terlebih dahulu. Aulia Rahma Budi, hadir Bu. Laras Mitra, hadir Bu. Fitri Mulyani, hadir Bu. Dina Putri Tubagus, hadir Bu. Sania Ramadhani Syafani, hadir Bu. Baiklah, sepertinya hadir semua. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang teks ceramah. Pasti Anda semua sudah mengetahui atau sudah pernah mendengar apa itu ceramah. Apakah dari Anda semua ada yang tahu apa itu teks ceramah? Saya Ya, silakan Laras. teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan atau penyampaian informasi yang bertujuan untuk memberikan nasihat atau petunjuk kepada pendengar. Ya, benar sekali. Teks ceramah merupakan sebuah teks yang tidak dapat kita pisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Teks ceramah itu dapat berupa guru mengajar di kelas, ustadz yang menyampaikan ceramah di dalam masjid, dan sebagainya. Sebelum itu, Ibu akan membagikan sebuah teks. Silakan Anda baca terlebih dahulu. Ibu beri waktu 5 menit, nanti Ibu akan mempertanyakan tentang teks tersebut. Berdasarkan teks yang sudah Anda baca tadi, apa saja yang dapat kita ketahui dari teks tersebut? Ada yang tahu? Ya, silakan tahu ya. Cara mengatasi kenakalan remaja. Ya. Yang lain ada yang tahu? Ya, silakan Laras. Tentang pengertian kenakalan remaja. Ya, benar. Yang lain masih ada satu lagi, apa itu? Ya, silakan Fitri. Faktor penyebab kenakalan remaja. Ya, benar. Selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis teks ceramah. Ada yang tahu apa saja jenis-jenis teks ceramah itu? Ya, Bu. Ya, silakan Fitri. Ceramah umum dan ceramah khusus. Ya, benar sekali. Teks ceramah terbagi dua, yaitu teks ceramah umum dan teks ceramah khusus. Teks ceramah umum itu berisi tentang pengetahuan, informasi, ataupun yang lainnya. Selain itu juga ada teks ceramah khusus. Teks ceramah khusus itu yang berisi tentang informasi yang bersifat khusus seperti informasi keagamaan. Dan biasanya teks ceramah khusus itu disampaikan pada saat hari-hari besar Islam seperti hari Isra Mi'raj, hari Maulid Nabi, dan lain-lain. Selain ceramah, kita juga mengetahui yang disebut dengan pidato dan khutbah. Dalam ketiga hal tersebut memiliki perbedaan, yaitu ceramah dilakukan secara timbal balik antara penceramah dengan pendengar, sedangkan pidato atau khutbah dilakukan hanya searah atau hanya menyampaikan dari penyampai saja. Selanjutnya topik yang dibicarakan. Pidato dan khutbah memiliki topik pembicaraan yang sangat berbeda. Topik pembicaraan pada ceramah berisi pengetahuan umum atau keagamaan, sedangkan pidato berisi
materi ceramah, yang keempat metode ceramah, dan yang kelima media ceramah. Ya, terima kasih Sania. Selain penceramah atau pembicara, Bapak telah menyampaikan ceramah. Sedangkan pendengar yaitu orang yang mendengarkan ceramah tersebut. Selanjutnya materi ceramah atau kita bisa menyebutnya sebagai apa yang disampaikan oleh penceramah. Selanjutnya metode atau cara yang digunakan oleh si penceramah dalam berceramah. Selanjutnya media ceramah. Media ceramah itu yaitu alat atau sebuah media yang digunakan penceramah dalam menyampaikan materi ceramahnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks ceramah. Ada yang tahu apa saja struktur teks ceramah? Saya dulu. Silakan Aulia. Terdiri atas 3, buka, isi, dan penutup. Iya, benar sekali Aulia. Struktur teks ceramah terbagi 3, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan itu dapat berupa pengucapan salam yang disampaikan oleh pemateri, bisa juga berupa pembuka awalan dari materi yang akan disampaikan. Selanjutnya isi yaitu isi dari materi yang disampaikan oleh penceramah, dan terakhir penutup atau kesimpulan yang akan disampaikan dan pengucapan salam. Selanjutnya kita akan membahas kebahasan dari teks ceramah. Ada yang tahu apa saja kebahasan teks ceramah itu? Saya mau. Ya, Dina, dipersilakan. Pembahasan teks ceramah yaitu diantaranya kata ganti, penggunaan kata teknis, penggunaan kata kerja mental, penggunaan kalimat majemuk, dan penggunaan persuasif. Ya, terima kasih Dina. Ya, benar yang disampaikan oleh Dina tadi. Kebahasan pada teks ceramah tadi berupa kata ganti orang pertama seperti saya, aku, dan kata ganti orang kedua jamak seperti hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu. Selain itu juga menggunakan kata teknis atau peristilahan. Kata ini digunakan sesuai dengan materi yang akan disampaikan oleh si penceramah. Selanjutnya yaitu menggunakan hubungan sebab akibat. Nah, selain itu kata kerja mental berupa kata seperti kata memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, dan sebagainya. Selain itu juga ada kata persuasif atau ajakan. Yang selanjutnya yaitu seperti kalimat bertingkat. Untuk dapat memperjelas apa yang salah Ibu sampaikan tadi, silakan Anda semua perhatikan video yang akan ditampilkan. Mohon diperhatikan dengan baik. Setelah ini kita akan melaksanakan latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang teks ceramah. Pertama yaitu pengertian teks ceramah. Arti kata ceramah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Menurut Anggoro 2018 halaman 1, ceramah adalah pidato yang bertujuan untuk menerangkan, menyiarkan nasihat, dan petunjuk-petunjuk berkaitan dengan ajaran-ajaran agama. Hendrikus 2008 halaman 50 menjelaskan bahwa pada dasarnya ceramah adalah memberikan informasi dan pengetahuan. Kosasih 2017 halaman 75 menyatakan bahwa ceramah adalah jenis komunikasi di hadapan umum yang berisikan penyampaian suatu informasi dan sebagainya. Penyampainya adalah orang-orang yang menguasai bidang tertentu dan pendengarnya bisa melibatkan banyak orang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ceramah merupakan penyampaian informasi dan pengetahuan umum maupun keagamaan yang dilakukan di hadapan banyak orang. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks ceramah. Ada beberapa ciri teks ceramah yang membedakan dari teks yang lain. Yang pertama, terdapat
hal yang diinformasikan atau dijelaskan kepada pendengar untuk memperluas pengetahuan serta wawasan. Yang kedua, informasi yang disampaikan bertujuan untuk mendengarkan, memberi nasihat, menghibur pendengar, dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, teks ceramah disampaikan oleh ahli, pakar, atau orang yang disiplin ilmu yang berkaitan dengan tema ceramah. Yang keempat, terdiri dari struktur berupa pendahuluan, isi ceramah, dan penutup. Yang kelima, isi teks disesuaikan dengan tema ceramah atau tema dari acara yang sedang diselenggarakan. Yang keenam, teks bersifat persuasif, yang artinya terdapat ajakan untuk melakukan tindakan atau mengubah sikap sesuai dengan materi yang disampaikan. Yang ketujuh, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sopan dan mudah dipahami. Yang kedelapan, berisi argumen yang menguatkan tema pembicaraan. Dan yang terakhir, terdapat fakta atau data yang mendukung argumen dari ceramah. Materi selanjutnya adalah struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah terbagi 3, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pada bagian pendahuluan berupa pembukaan dan pengantar tentang topik yang akan dibahas. Pembukaan. Bagian ini berisikan salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Kemudian bagian pengantar. Pada bagian ini adalah paragraf pengantar yang mengarahkan pada topik. Biasanya, pengantar berasal dari informasi atau berita yang faktual yang masih terkait dengan topik ceramah. Kemudian isi. Isi berupa inti dan gagasan mengenai topik yang akan dibahas. Pada bagian inti, berisi paparan dari penceramah, pandangan umum, ilustrasi dari materi yang disampaikan. Kemudian gagasan, berisikan ide besar yang ingin disampaikan kepada pendengar. Ceramah yang baik berisi satu gagasan besar yang kemudian dikembangkan dalam beberapa subtopik. Dan yang terakhir penutup. Bagian penutup ini berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya atau kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh si penceramah. Selanjutnya jenis ceramah. Jenis ceramah terbagi 2, ceramah umum dan ceramah khusus. Ceramah umum merupakan penyampaian informasi atau pengetahuan yang dilakukan kepada khalayak umum. Dalam ceramah umum ini, secara keseluruhan bersifat umum, tidak ada batasan baik pendengar atau audiens dan materi yang disampaikan sesuai dengan kegiatan yang sedang berlangsung. Kemudian ceramah khusus. Ceramah khusus merupakan ceramah yang bertujuan untuk memberikan informasi di hadapan audiens atau pendengar tertentu yang bersifat khusus, seperti materi yang dibahas pada kegiatan tertentu. Contohnya, ceramah yang dilakukan pada kegiatan peringatan Hari Besar Islam seperti Isra Mi'raj. Selanjutnya, kebahasaan teks ceramah. Yang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama seperti kata saya, aku. Bisa juga menggunakan kata kami apabila penceramah mengatasnamakan kelompok. Kemudian teks ceramah biasanya menggunakan kata sapaan yang digunakan kepada orang banyak seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Kemudian menggunakan kata-kata teknis atau istilah yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental merupakan kata kerja yang menunjuk kegiatan dari hasil pemikiran atau perasaan dan persepsi terhadap sesuatu. Kata kerja mental seperti
memprihatinkan, mengagumkan, menduga, dan sebagainya. Selanjutnya, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Contohnya, penggunaan kata jika, maka, sebab, karena, dan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyertakan hubungan temporal atau perbandingan atau pertentangan. Seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaiknya, beda halnya, namun, dan selanjutnya menggunakan kata kerja persuasif. Persuasif adalah paparan daya bujuk, berdaya ajuk, ataupun berdaya himbau yang dapat membangkitkan kegiuran pembaca untuk meyakinkan dan menuruti himbauan yang dilontarkan oleh penulis. Kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, perlu, harus, dan sebagainya. Selanjutnya menggunakan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat merupakan kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa dan hubungan antara klausa yang tidak sederajat. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur ceramah. Yang pertama, penceramah. Penceramah adalah orang yang melakukan kegiatan ceramah. Untuk menjadi penceramah, seseorang harus memiliki ilmu yang mumpuni terhadap materi yang diberikan kepada pendengar. Yang kedua, pendengar. Pendengar merupakan penerima nasihat dari penceramah. Dalam hal ini, pendengar bisa siapa saja yang tidak terbatas status sosial, umur, jenis kelamin, latar belakang, dan lain-lain. Yang ketiga, materi. Materi dalam ceramah berasal dari ajaran-ajaran agama, tetapi ceramah yang bagus adalah ceramah yang mampu membuat pendengar tergugah dan terdorong untuk melakukan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh penceramah. Selain itu, materi hendaknya disusun secara sistematis sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh si pendengar. Materi yang disampaikan oleh penceramah tidak hanya materi tentang keagamaan, tetapi juga materi secara umum. Contohnya tentang kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah cara-cara yang digunakan oleh penceramah untuk menyampaikan materi. Metode ceramah terbagi menjadi 4. Yang pertama, impromptu, yakni metode ceramah tanpa persiapan. Biasanya penceramah yang melakukan metode ini sudah memiliki jam terbang berceramah cukup tinggi. Yang kedua, menghafal, yakni dilakukan dengan persiapan, kemudian menghafal materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, membaca naskah, yakni melakukan ceramah dengan menggunakan naskah lengkap. Yang keempat, ekstemporan, yakni metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat terhadap materi ceramah. Yang kelima yaitu media ceramah. Media ceramah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pendengar. Ceramah di zaman sekarang tidak hanya dilakukan di rumah atau tempat-tempat tertentu, tetapi bisa dilakukan di mana saja. Adapun kegiatan ceramah bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung seperti direkam, sehingga pendengar bisa melihat dari internet atau televisi. Selanjutnya yaitu perbedaan antara ceramah, pidato, dan khotbah. Secara topik, ceramah bersifat ilmu pengetahuan ataupun keagamaan, namun tidak dikhususkan untuk agama tertentu. Pada pidato, topik pembicaraannya bersifat umum. Pada khotbah, topik pembicaraannya tentang keagamaan tertentu. Kemudian bentuk komunikasi. Pada ceramah, terdapat interaksi berupa tanya jawab antara pembicara dan pendengar.
Pada pidato, tidak terdapat interaksi antara pembicara dan pendengar. Pada khotbah, tidak terdapat interaksi antara sang pembicara dengan sang pendengar sama sekali. Berdasarkan pendengar, pada ceramah bisa ditujukan untuk kalangan umum jika ceramah umum, dan umat agama tertentu jika ceramah keagamaan. Pada pidato ditujukan untuk keseluruhan kalangan atau kalangan umum. Pada khotbah ditujukan untuk kalangan penganut agama tertentu. Kemudian pada tempat berceramah biasanya dilakukan di tempat ibadah, di kampus, di sekolah, di tempat khusus atau aula saat seminar atau ceramah umum. Kemudian pada pidato dilakukan pada acara dan tempat tertentu. Sedangkan khotbah biasanya dilakukan di dalam tempat ibadah agama tertentu. Ya,